warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah SPO kami yang berjudul Fitosom. Kelompok kami terdiri dari 6 mahasiswa. Saya sendiri Mutia Marora. NIM saya 1901012032. Kemudian ada Trigus Wanda, Cici Sidauru, Chandra, Nita Yunita, dan Agus Amelia. Baik, saya akan membahas sedikit tentang fitosom. Yang pertama yaitu ada pengertian dari fitosom. Fitosom merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan produk nutrasetika yang mengandung senyawa aktif bahan alam atau herbal yang bersifat hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif atau fitokonstituen di dalam fosfolipid. Pembuatan fitosom ditunjukkan untuk meningkatkan absorpsi obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat. Di sini dimaksudkan adalah produk nutrasetika, yaitu zat yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis yang juga dapat menunda proses penuaan atau peningkatan harapan hidup. Kemudian ada fitosom sebagai penghantar obat, yaitu fitofosfolipid kompleks atau dikenal sebagai fitosom, merupakan kompleks yang terbuat dari ikatan hidrogen antara fitokonstituen dengan fosfolipid yang mampu menunjang stabilitas fisik dengan menunjang absorpsi fitokonstituen. Fitosom termasuk dalam sistem penghantar obat golongan vesikuler. Di sini dimaksudkan yaitu fitosom memiliki kemampuan dalam meningkatkan absorpsi dikarenakan adanya peningkatan bioavailabilitas dari fitokonstituen itu sendiri yang disebabkan adanya bentuk kompleksasi antar fitokonstituen dengan fosfolipid sehingga terjadi peningkatan absorpsi. Kemudian ada penggunaan SPO dalam formulasi obat dapat menjaga eksistensi obat dalam sirkulasi sistemik dan mengatur penghantaran obat dengan meminimalisir degradasi obat atau metabolisme presistemik dari zat aktif. Hal tersebut dapat menunjang penerimaan terapi pada golongan. Kemudian pediatri atau geriatri yang memiliki perubahan fungsi fisiologis tubuh. Di sini selain digunakan sebagai SPO rute oral, fitosom juga digunakan sebagai SPO dalam rute transdermal karena dapat menunjang perjalanan obat menembus lapisan kulit. Kemudian fitosom juga disebut sebagai herbosom, termasuk dalam teknologi formulasi fitolipid baru yang dapat mengatasi permasalahan barrier tubuh namun tetap menjaga stabilitas serta secara signifikan meningkatkan efikasi dan bioavailabilitas senyawa turunan tumbuhan. Ini dimaksudkan yaitu fitosom telah banyak digunakan sebagai sistem penghantar obat, di antaranya yang populer yaitu seperti formulasi sediaan yang mengandung asam boswellia untuk mengatasi inflamasi. Kemudian ada sediaan ginkgo dengan fitosom yaitu sebagai penunjang kognisi dan antioksidan. Ada lagi sediaan hawthorne dengan fitosom untuk kesehatan kardiovaskuler. Yang terakhir ada sediaan serikosida dengan fitosom sebagai anti kerut serta meriva sediaan kurkumin dengan fitosom untuk kesehatan persendian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, Saudari Mutia Marora. Pertama-tama, perkenalkan, saya Trigus Wanda, NIM 1901012029. Pengembangan sistem fitofosfolipid kompleks atau yang lebih dikenal dengan fitosom dimulai pada tahun 1989 di Italia melalui suatu reaksi kimia antara ekstrak fenolik dengan fosfolipid yang mengandung fosfatidilkolin. Setelah melalui pengujian, diketahui bahwa terjadi peningkatan bioavailabilitas senyawa fenol dengan pemberian ekstrak secara langsung. Mulai dari masa tersebut hingga saat ini, penelitian mengenai penggunaan fitosom sehingga pembawa senyawa aktif dari bahan alam bersifat hidrofilik sangat banyak dikembangkan. Apabila dibandingkan dengan formulasi herbal secara konvensional, terdapat beberapa keunggulan fitosom. Antara lain dapat meningkatkan efikasi efek terapeutik karena adanya peningkatan absorpsi oleh fosfatidilkolin sehingga ekstrak yang bersifat polar dapat menembus membran lipid bilayer dengan lebih baik. Selain itu, pembentukan fitosom dapat menurunkan dosis obat yang dimasukkan ke dalam formulasi karena adanya peningkatan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Di samping itu,
Fitosom juga memiliki efisiensi penyerapan yang cukup baik dan kompleks yang terbentuk relatif stabil karena proses pembentukan kompleks berlangsung melalui reaksi kimia. Baiklah, saya Cici Sidauruk akan melanjutkan persentase dari teman saya. Apabila dibandingkan dengan formulasi herbal secara konvensional atau yang lazim digunakan, terdapat beberapa keunggulan fitosom. Antara lain, dapat meningkatkan efikasi efek obat terapeutik dalam arti setakar dengan tujuan pemberian. Karena adanya peningkatan absorpsi oleh fosfatidilkolin atau yang sering kita bilang dengan fosfatidilkolina, sehingga ekstrak yang bersifat polar dapat menembus membran lipid bilayer dengan lebih baik. Bilayer itu lapisan membran bermuatan tipis terdiri dari 2 lapisan molekul lipid. Selain itu, pembentukan fitosom dapat menurunkan dosis obat yang dimasukkan ke dalam formulasi karena adanya peningkatan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Di samping itu, fitosom juga memiliki efisiensi penyerapan yang cukup baik dan kompleks yang terbentuk relatif stabil karena proses pembentukan kompleks berlangsung melalui reaksi kimia. Fitosom dibuat melalui reaksi yang melibatkan fosfolipid, di mana reaksi tersebut melibatkan pelarut-pelarut aprotik seperti aseton dan dioksan. Kompleks fitoson dapat diisolasi melalui proses pengendapan atau melakukan liofilisasi menggunakan spray drying atau alat lainnya. Spray drying atau pengeringan beku. Fitosom memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 50 nanometer dan mencapai 50 mikrometer. Ketika berinteraksi dengan air, fitosom akan membentuk suatu misel, merupakan karakteristik yang serupaan dengan liposom. Fitosom dapat terlarut dengan mudah di dalam pelarut aprotik, dapat larut dalam lemak dan air, serta tidak stabil di dalam alkohol. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa fitosom merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan liposom karena lebih permeabel terhadap membran yang stabilitasnya lebih baik. Di samping bisa kita lihat gambar lipid, obat, dan kompleks. Kompleks itu gabungan dari lipid dan obat. Penggunaan fitosom telah banyak dikembangkan sehingga saat ini untuk meningkatkan efikasi bahan aktif, terutama yang berasal dari tanaman, baik dalam formulasi sediaan obat dan kosmetika. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya tentang presentasi kami, yaitu tentang fitosom. Sebelumnya, nama saya Chandra Probosiboro, NIM 1901012035. Slide selanjutnya yaitu keunggulan fitosom dalam pengantaran obat, yaitu yang pertama, penyerapan fitokonstituen meningkat baik apabila route oral maupun topikal sehingga memiliki bioavailabilitas yang lebih baik dan respon terapeutik yang optimal. Yang kedua, dapat menghantarkan beragam kelompok obat seperti peptida dan molekul protein. Yang ketiga, menghantarkan ekstrak non-lipopik dan meningkatkan absorpsinya. Yang keempat, membutuhkan dosis obat yang rendah dikarenakan absorpsinya konstituen aktif yang meningkat. Yang kelima, pembuatan fitosom relatif mudah tanpa investasi teknis yang rumit. Yang keenam, fosfatidilkolin sebagai molekul pembawa memiliki efek hepatoprotektif dan dapat menutrisi kulit. Yang ketujuh, konstituen terkonjugasi
dalam pembawa sehingga pembungkusnya sangat efisien. Yang kedelapan, memiliki profil stabilitas yang lebih baik karena adanya ikatan molekul fosfatidilkolin dengan fitokonstituen. Yang kesembilan, fitosoma termasuk sistem pengantar non-invasif dan pasif. Yang ke-10, komponen yang digunakan untuk pembuatan fitosom relatif aman dan memiliki resiko toksisitas rendah. Terima kasih. Di samping berbagai keunggulan fitosom, terdapat batasan penggunaan fitosom yang jarang diungkap pada pasar. Fitosom dapat menghilangkan fitokonstituen tertentu dalam sediaan, mengurangi konsentrasi obat yang diinginkan karena cepat tereliminasi. Namun, jika dibandingkan dengan SPO fasikuler lin, fitosom memiliki keunggulan yaitu fitokonstituen menyatu dengan molekul fosfolipid pada kepala kolin yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada SPO lain, molekul fosfolipid hanya menjebak fitokonstituen tanpa mengikatnya secara spesifik. Selain itu, perbandingan jumlah fosfolipid dengan fitokonstituen yang terbentuk pada fitosom lebih efisien dengan rasio 1:1 atau 2:1. Sedangkan pada SPO vesikuler lain, ratusan bahkan ribuan molekul fosfolipid mengelilingi beberapa molekul yang larut air. Aplikasi fitosom sebagai SPO transdermal. SPO transdermal merupakan suatu sistem penghantaran obat sehingga sirkulasi sistemik melalui penembusan kulit secara terkontrol dan dapat mempertahankan konsentrasinya tetap dalam rentang terapeutik untuk periode waktu tertentu. Teknologi transdermal memiliki prinsip modifikasi penembusan obat melalui kulit secara aktif maupun pasif. Sedangkan metode pasif biasanya menggunakan prodrugs, sistem otektif, peningkatan kimiawi, dan optimal formula yang dalam hal ini dapat menggunakan teknologi fitosom. Kelebihan dan rute transdermal yaitu melepaskan dosis obat dengan konstan dalam periode tertentu sehingga dapat menghindari peningkatan atau penurunan dosis yang tajam. Rute alternatif untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi sediaan peroral. Meningkatkan nilai terapeutik obat dengan menghindari permasalahan spesifik seperti iritasi lambung, penyerapan yang rendah, serta interaksi dengan makanan maupun obat lain. Tidak mengalami metabolisme lintas pertama hati, regimen yang simpel sehingga meningkatkan kepatuhan dan menurunkan ether maupun intravariabilitas pasien. Dapat diadministrasikan sendiri dengan sifat non-invasif, relatif tidak menyakitkan seperti sediaan parenteral. Pemasukan obat dalam tubuh dapat segera dihentikan dengan melepas sediaan dari kulit dan dapat dengan mudah teridentifikasi jika terjadi kegawat daruratan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya dari kelompok saya yang berjudul fitosom. Baiklah, di sini kita lihat karakterisasi fitosom. Yang pertama, di mana visualisasi dapat dilakukan dengan mikroskop transmisi elektron. Yang kedua, ada pengukuran vesicle potensial zeta dilakukan dengan metode dynamic light scattering atau disebut dengan DSL, yaitu hamburan cahaya dinamis, di mana menggunakan spektroskopi kolorasi proton. Yang ketiga, ada di sini efisiensi penjebakan dilakukan dengan ultrafugasi, di mana ultrafugasi di sini menggunakan metode atau alat prinsip sentrifugasi, namun dengan kecepatan dan daya pisah yang lebih tinggi daripada sentrifugasi biasa. Yang terakhir ada temperatur transmisi dilakukan dengan differential scanning chromatography, yaitu atau disebut juga dengan DSC, di mana DSC ini adalah teknik analisis thermal yang paling sering digunakan atau disebut juga untuk mengukur perubahan etapil dalam sampel. Habis itu slide selanjutnya ada juga tegangan permukaan dapat diukur menggunakan metode cincin dengan Dunoy tensiometer, yaitu Dunoy tensiometer itu
adalah teknik untuk mengukur tegangan permukaan cair. Selanjutnya ada stabilitas vesikel dapat dimonitor dengan mikroskop transmisi elektron dan dianalisis dengan DSL. Dan yang terakhir di sini ada juga dengan kandungan fitokonstituen dapat dianalisa dengan kromatografi cairan kinerja tinggi atau disebut dengan KCKT. KCKT itu adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan atau fase gerak dengan fase diam untuk memisahkan suatu komponen. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya dan terima kasih.